Yo, what's up guys, welcome back to our podcast bareng aku Tigas. Aku Olive. Aku Fatim. Aku Diva. Dan aku Wildan. Dan kali ini kita bakal bahas suatu topik yang lagi anget banget nih di Twitter. Kira-kira pada tahu nggak guys? Tahu dong. Nah, jadi ada seorang mahasiswa itu yang curhat pakai akun anonim di X atau Twitter ya, dan bilang kalau dia itu selalu gunain narkoba buat nenangin diri. Karena dia itu nganggep kalau hidupnya tuh berantakan akibat dari orang tuanya yang cerai. Dia juga sempat nge-tweet kalau dia itu frustasi banget karena punya utang pinjol yang banyak buat itu beli narkobanya dia. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut lagi, untuk ngebayar utang-utang pinjol dia itu main judi online. Gila banget gak sih guys? Banget seru banget. Tapi sebenarnya ini tuh salah satu contoh nyata dari yang namanya self disclosure, di mana orang ini berani buat ngungkapin apa yang dia rasain, apa yang dia alami di sosial media dengan harapan mungkin untuk mendapatkan support, mendapatkan atensi atau sekedar ingin didengarkan aja ya. Tapi disclaimer dulu, di sini aku tidak membenarkan tindakan yang udah dilakuin sama mahasiswa ini, karena obviously judi dan narkoba itu salah. Tapi di sisi lain aku kayak ada sedikit empati gitulah tentang penderitaan yang dialamin sama si mahasiswa ini. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Ya, kalau dari aku lihat pengguna narkoba lah ya, juga secara hukum nggak bisa dibenerin, emang. Karena, tapi kita lihat dulu, apa yang membuat orang itu pakai narkoba. Nah, kita lihat kalau dari faktor internalnya dia, karena dengan latar belakang dia yang broken home, orang tuanya cerai tadi, ya dia punya hati yang kecil. Belum lagi tekanan-tekanan dari tugas, UAS dan sebagainya. Nah, juga kita lihat dari faktor eksternalnya. Dia itu udah banyak rapat, banyak kegiatan, lagi UAS. Nah, tekanan-tekanan itulah mungkin yang bisa jadi bikin dia pakai narkotika. Nah, ini ada salah satu kasus nih. Aku lihat dari website. Nah, ini ada seorang mahasiswa namanya Mas Adi. Nah, Mas Adi itu dulunya adalah seorang pecandu narkoba, tapi sekarang udah berhenti. Nah, katanya dulu waktu awal-awal dia itu mau pakai narkoba, itu dorongannya datang dari teman-temannya, teman-teman terdekatnya yang emang udah pemakai gitu. Nah, ditawarin dari situ. Nah, Mas Adi ya awalnya masih bimbang. Mas Adi masih punya kesadaran dari situ, masih punya kontrol akan kesadarannya gitu. Nah, dari situ awal-awal ya akibat tekanan yang banyak lah ya, Mas Adi akhirnya mau dari temen-temennya pakai juga sekali dua kali gitu masih oke lah, dapat feelnya. Nah, setelah diterusin lama-lama tubuh Mas Adi ini juga jadi lemes, mulai capek. Nah, dari situ kita lihat Mas Adi itu juga nggak bisa berhenti pakai narkoba, susah gitu. Kayak ya nggak mau tahu apa alasannya, pokoknya harus pakai. Jadi kayak kehilangan kontrol akan kesadarannya gitu terhadap narkoba ini. Itu sih. Ya ngerti sih Dan. Tapi kalau menurut aku ya, mahasiswa yang menggunakan narkoba yang dipengaruhi karena internal dan eksternal itu emang perlu mendapatkan perhatian dan empati. Tapi tidak membenarkan juga kalau menggunakan narkoba itu merupakan suatu solusi gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan kan seperti yang kita ketahui ya, udah banyak banget nih berita tentang apa sih kayak kalau narkoba itu memberikan dampak buruk gitu loh, bukan hanya dari segi kesehatan tapi juga dalam kehidupan sosial gitu. Nah, selain itu juga narkoba itu kan pasti memberikan stereotip yang buruk ya di lingkungan sekitar kita, kayak mungkin kita bisa dicap sebagai orang yang kayak tidak dapat berubah karena kecanduan gitu, atau mungkin dapat dicap sebagai penjahat gitu. Nah, sehingga itu tuh dapat memberikan dampak negatif kepada pengguna yang ingin melakukan upaya pemulihan gitu. Mungkin aku bisa nambahin sih dari perspektifnya Olive, bahwa pengguna narkoba itu sangat merugikan dirinya sendiri, apalagi tentang kesehatan. Seperti kayak kerusakan pada otak. Orang-orang yang menggunakan narkoba itu biasanya pelupaan. Terus perubahan yang signifikan di tubuhnya, kayak dia yang tadinya gemuk jadi kurus banget. Terus badannya kuning, matanya merah, cepet capek. Itu kan sangat merusak ya, sangat jadinya tubuh tuh jadi jelek banget gitu. Distraktif gitu ya? Iya, apalagi di tahap yang lebih serius itu bisa sampai menuju ke kematian gitu guys. Nah, untuk solusinya mungkin
bisa itu sih mungkin mencari teman atau lingkungan sehingga mendapatkan dukungan gitu loh. Jadi kayak nggak sendiri-sendiri banget kan, seperti yang kita tahu ya kalau menggunakan narkoba itu pasti butuh dukungan nggak sih, karena ya support banyak each other ya tekanan guys ya. gitu loh. Ya. Tapi aku agak kurang setuju sih sama yang ini. Kalau kita udah terlanjur terjun ke dunia pemakai ini, nah itu kan udah termasuk yang disebutin Fatimah tadi, bentuk fisiknya udah berubah, mulai kelihatan gini gitu. Nah otomatis kalau mau nyari teman, nyari pacar susah dong. Nah kita lihat nih, kesannya seorang pecandu narkoba itu kayak gimana sih? Mesti kayak bola matanya mulai menghitam, tubuhnya kelihatan lemes, kurang bersemangat gitu kan. Nah dari kesan itu, terus orang-orang bakal yang ngelihat orang pemakai itu ngelihat, wah jangan-jangan orang yang bola matanya hitam, kelihatan lemes, kayak gini. Nah itu seorang pecandu. Nah dari situ muncul deh stereotip dari pecandu narkoba. Nah waduh, jangan-jangan orang pecandu narkoba kan sering pelupa, sering gampang marahan, gampang yang lain-lain juga. Nah jadi pecandu narkoba ini agak susah juga kalau mau nyari temen, nyari Dia orang pacar takut juga. ya. Iya. Takut sama dia, bener banget sih. Kalau menurutku sih gini Dan ya, kalau sebenarnya kan dari awal kita juga harus menghindarin ya kalau narkoba ini. Tapi kalau kita udah terlanjur masuk, terjerumus gitu ya, kalau emang nggak bisa dapat teman, kita harus nyari bantuan profesional. Itu aja sih menurutku gampangnya. Iya, terus teman-teman kan tadi udah ini ya ngasih pendapat bahwa tentang fisiknya, terus juga stereotip di lingkungan masyarakat kayak gitu. Nah, tapi dari pandangan aku sendiri itu si mahasiswa tersebut tuh punya namanya sifat delinkuensi. Nah, dari jurnal psikologi yang aku baca, sifat delinkuensi itu teman-teman adalah perilaku kriminal yang biasanya tuh dilakuin sama anak-anak minors kayak mahasiswa gitu, dimana tuh dipicu sama kayak dari keluarga sendiri gitu, kayak adanya pengabaian sosial. Nah kan dia tuh sempat mention kalau dia tuh berasal dari keluarga yang broken home ya, mungkin dari situ kali ya teman-teman, dia tuh terabaikan dari keluarga, terus juga dia mulai escape, dia mulai lari dengan menggunakan narkoba kayak gitu. Nah tapi aku rasa sebagai remaja yang punya keingintahuan lebih, itu kayaknya nggak mungkin tiba-tiba pakai narkoba gitu kan, kayak pasti dia tuh terinfluence, terpersuasif sama orang-orang di sekitarnya, kayak misal teman-teman, teman tongkrong gitu sih teman-teman. Oke, menarik banget ya. Kita kan habis bahas narkoba, tapi kalau kita tarik ke belakang, kita lihat permasalahannya. Awalnya kan dia narkoba, terus dia itu dari narkoba kan butuh buat beli terus kan, dia nggak ada duit, dia pinjol, terus dari pinjol buat bayar utang pinjol dia judi online kan, jadi kayak snowball gitu kan masalahnya. Kalau menurut kamu gimana tentang pinjol dan judi online? Wah, kalau dari ini sih, pinjaman online itu emang hal yang salah banget, apalagi kalau udah masuk situ. Wah, keluarnya itu bakal susah banget. Tapi aku punya pandangan sendiri kalau buat judi online ini. Nah, ini cerita yang berasal dari pengalamanku dulu waktu SMA. Nah, jadi ada temanku ini dari asramaku, dia orang asli Klaten. Oke. Nah, emang dulu awalnya itu kayak suka gitu main judi online, tapi yang masih gratisan, dia sampai ngeluarin uang. Oke. Nah, setelah dia dapat menang beberapa kali, setelah lulus, dia itu mulai kayak ketagihan. Nah, dia mulai ngeluarin uang buat nyari modal beli main gitu. Nah, dari situ lucunya sekalinya dia menang, dia itu sangat bangga gitu loh, merayakan sama teman-temannya. Padahal dia nggak melihat gagalnya dia itu kalahnya berapa kali. Jadi dia itu modal 12.000 7 kali nih, menang sekali doang dapat 50.000. Nah itu dia udah senang banget. Pernah tuh sekali dia jajanin teman-temannya, ngajak beli penyetan, dibeliin buset semua. Padahal dia cuma menang 50.000 dari modal yang banyak banget gitu. Nah itu agak aneh juga emang. Mungkin makanya itu justru itu nggak sih jadinya sebenarnya itu kerugian finansial di dirinya. Tapi karena dia senang, karena dia merasa itu tuh jadi achievement buat dia jadi mau nyoba terus, penasaran terus. Apalagi biasanya judi online itu menyenangkan penggunanya dulu terlebih dahulu gitu, kayak yang tadinya cuma modal 50.000 bisa jadi 5 juta, itu kan seneng banget ya. Besok-besoknya pasti penasaran lagi minta lebih lagi, karena manusia kan serakah banget tuh, mau lebih gitu guys. Itu malah membuat kerugian di dirinya. Iya.
Jadi ya emang judi online ini emang bukan solusi untuk mengatasi masalah keuangan sih, karena ya justru malah memperburuk keadaan gitu loh. Bahkan udah banyak banget ya berita mengenai kayak terjadi kasus kriminal karena judi online gitu loh, kayak misalnya mencuri, menipu, atau bahkan bisa sampai kayak gitu. Ingat nggak itu yang ada poluan bakar suami gara-gara judul kan? Ada Oh juga iya, kan? ada. Gila nggak sih itu? Iya. Serem banget Parah sih. banget sih. Apalagi kalau orang-orang udah terjerumus ke pinjol nih, nggak tahu lagi mau pinjol kemana, udah nggak dipercaya kan, pinjem deh ke temennya. Nah dari situ juga bisa menyebabkan pertemanan mereka itu rusak. Iya, banyak banget tuh Relationship-nya. kasus-kasus kayak gitu. Iya benar. Yang pakai KTP temennya lah. Nah, Parah banget sih apalagi itu. itu parah. Parah sih itu udah. Terus bisa juga kayak udah ngutang siapa, yang diteror siapa, Siapa? gitu kan kayak, Nah. Betul. Terus juga kita tuh kan sebagai outsider ya, apalagi juga teman-teman dekat yang merasa dekat sama si mahasiswa tersebut, itu juga punya konsen teman-teman, yaitu supporting others. Maksudnya supporting itu bukan dengan cara mensupport tindakan kriminal dia, itu enggak, tapi maksudnya support tuh being empathy, menjadi empati, terus juga jadi backup lah, karena orang-orang seperti itu butuhnya kan orang yang backup sama orang yang narik dia ke jalan yang lebih benar, nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, terus juga netizen di rumah nih itu juga punya ini konsen juga, yaitu dengan menggunakan sosial media sebijak-bijaknya. Jangan asal hujat gitu ya. Betul, Iya. sekedar jaga ketikan aja tuh menurut aku udah support terhadap Yes. si mahasiswa tersebut. Kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa kalau mungkin aku bisa nambahin kalau misalkan tidak mampu lewat orang-orang di sekitar, bisa ke yang lebih Iya. profesional Yes. kayak psikolog, psikiater gitu. Benar. Itu bisa sangat membantu loh ngerehab dirinya Iya, gitu. iya. Bahkan kan kampus juga menyediakan nggak sih Layanan Iya. psikolog. Iya, Kalau di betul. UNER ada help center itu ya. Iya, center. Center. Bener banget. Wah, menarik banget ya obrolan kita kali ini, tapi sayang banget karena durasinya udah mau habis, dan kalau kita kelebihan ntar gak dapet A nggak sih? Iya, Iya, kita harus iya. dapat apa? Bahaya kalau nggak dapat angin. Jadi mungkin kita cukup sampai sini dulu ya. Teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, comment, share semuanya pokoknya biar kelompok kami dapat nilai di DKAP ya guys ya. Jangan lupa dukung kelompok 10 Betul. DKAPB. Mungkin Yap. cukup segini bahasan dari kelompok kami, dan see you on the next episode. Bye-bye.